ini dalam rangka 1 tahun ulang tahun Partai Kebangkitan Nusantara atau yang disingkat PKN. Kami akan mewawancarai atau mengupas dengan sangat lugas Ketua Timcap PKN Banggai Kepulauan yang usianya juga masih cukup belia, yang dikatakan oleh beberapa partai lain bahwa mengusung tentang partai milenial, partai anak muda. Cuma kenyataannya partai PKN dengan tidak mengusung tentang milenial dan partai muda, namun fakta-fakta yang ada di lapangan, partai ini dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober. Artinya hari ini hari Sumpah Pemuda. Kemudian pengurusnya yang ada masih sangat belia. Banyak ketua-ketua di kabupaten, ketua-ketua Pimcap itu masih usia di bawah 40 tahun. Salah satunya adalah contoh dari ketua Pimcap Banggai Kepulauan. Dan kami temukan di beberapa tempat juga masih sangat belia. Artinya apa? Bahwa partai ini mengusung sebagai partai anak muda, partai milenial yang punya kekuatan besar. Dan partai ini mengangkat tentang kebangkitan Nusantara. Artinya tiap-tiap daerah bisa bangkit, Banggai Kepulauan bisa bangkit, dan lain-lain untuk bangkit. Nah, karena itu kami langsung saja mewawancarai kepada Bung Abraham Todo, kami panggil Pak Ketua. Pak Ketua, kenapa sampai bergabung dengan partai PKN? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Ketua PKN Partai Kebangkitan Nusantara di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kenapa harus saya bergabung di partai politik PKN? Yang pertama, harapan saya ke depan mungkin dari berkat saya bergabung di partai PKN ini akan merubah pola pikir saya dan pola hidup saya yang masih labil dan masih muda, untuk harapan ke depan mampu membawa aspirasi masyarakat yang dulunya mengenal partai itu, politik itu bagaimana di kalangan masyarakat, yang mungkin pemahaman masyarakat yang kurang maksimal bagus tentang mengenai namanya politik. Dan mungkin harapan saya yang masih muda ini mampu mendeklarasikan bersama kepada masyarakat, mari kita bagaimana berpartisipasi dalam rangka gotong royong bersama untuk mensukseskan politik di 2024 ke depan. Itu harapan saya, yang bagaimana supaya yang bagus dan tidak ada money politik yang terjadi. Itu. Dan harapan saya sebagai ketua PKN yang masih muda. Berarti ini partai anak muda ya? Ya, kira-kira begitu, Pak. Pertama deklarasi pertanggal 40 Oktober, kedua usia masih sangat belia. Ya. Kemudian bagaimana Pak Ketua mengenal tentang pimpinan PKN, Ketua Pimda, Pak Supadi ya kalau tidak salah ya. Kemudian sudah pernah ketemu Ketua Umum? Ya, sudah. Di Jakarta? Ya. Sekretaris Umum sudah? Sudah. Wakil Ketua Umum sudah? Sudah. Masih muda-muda semua? Ya, masih awet muda. Mereka seperti apa? Ya, jadi terima kasih. Bagaimana saya mengenal mereka itu kemarin, sempat kita adakan Rakernas di Jakarta Pusat yang berkediaman di Hotel Sultan Raja. Itu di situ tidak ada yang namanya antara dia sebagai ketum, sebagai orang yang terhormat yang harus dihormati, tetapi di situ sistem kebersamaan dan gotong royong itu di situ saya melihat yang terjadi di partai PKN, dan tidak saya melihat di partai-partai lain sebelumnya. Dan saya orang yang baru masuk di partai politik yang masih istilahnya masih matang, bergabunglah di partai politik. Dan harapan saya dan ke depan mudah-mudahan mari kita bersama-sama. Dan ketika saya melihat kita punya waketum Pak Gede Pasek, itu orangnya ramah. Dia tidak mengenal statusnya dia sebagai ketua Pincap atau dia sebagai ketua Pimda, tetapi dia ratakan pergaulannya itu sama, rata. Dan kebersamaan itu yang tumbuh dalam partai PKN ini. Sangat familiar ketua umum. Ya, ketua umumnya. Mungkin waketum Pak Jerry. Pak Jerry orangnya juga ya, sampai saya sajak itu terharu karena mereka yang ajak kita foto bersama. Bukan kita yang minta foto bersama, tapi dari orang-orang yang kalangan atas itu istilahnya mereka yang rangkul kita yang dari bawah untuk bersama.
Itu yang saya kagum dalam Jadi partai. sangat familiar Ya. pimpinan partai di tingkat atas. Pimpinan-pimpinan sangat luar biasa. Kemudian kalau dalam segi kita punya pimpinan dari daerah, yaitu ketua Pimda, Pak Wayan Supadiasa, itu yang karirnya cukup lumayan. Ya, kalau dilihat beliau orangnya masih muda, kemudian gelarnya saja sudah mencakup sampai magister. Itu, dan kemudian berpengalaman pun di partai politik itu sudah pernah menduduki di DPRD 2 periode. Dan kalau sistem kepribadiannya itu, yang saya kagumi beliau itu mampu menyesuaikan, mampu menempatkan dirinya itu di mana saja. Walaupun melihat kita ini orang di bawah, kemudian masyarakat di bawah, masyarakat jelata, tetapi dia mampu bersosialisasi di bawah. Tidak, walaupun dia punya jabatan, pangkat, kedudukan sebagai beliau ini juga sebagai pengacara, ya, pengacara mungkin pengacara termuda. Tapi beliau ini mampu mensosialisasikan dirinya di kalangan bawah. Itu yang saya terharu. Yang terakhir ini, bagaimana peluang partai PKN di Bangkai Kepulauan? Apakah tidak ragu bersaing dengan partai-partai lama yang sudah di parlemen? Ya, ya. Gerindra, seperti Demokrat. Ya. Bagaimana peluang? Sangat yakin? Ya, itu harapan saya itu, dan peluang ke depan itu saya sudah lihat ada titik terang yang kami, hasil survei kami di lapangan, menurut khususnya di Kabupaten Bangkai Kepulauan, daya saing kita melawan partai-partai yang sudah besar ini saya anggap kita sudah, maksudnya mendekati, ya taruhlah di 50% kita sudah siap. Itu mampu bersaing. Ada target kursi? Kalau target itu semua pasti partai itu kita punya target, ya. Tapi dalam artian jangan kita mengedepankan kehendak yang maha kuasa, toh. Ya, benar. Ya, kita cuma cukup berusaha sebagaimana yang harapan kita yang terbaik. Mungkin kalau menurut saya punya pengamatan teman-teman saya dari kecamatan-kecamatan anggota, kemudian nantinya usung caleg-caleg yang sudah datang ini, yang sudah beberapa caleg yang datang sama saya sebagai ketua, sudah merapat, berbaur dengan saya, berpartisipasi, gotong royong bersama, itu orang-orangnya ya cukup berpotensi saya anggap. Dan itu nantinya saya belum bisa ungkapkan karena kita kan belum maju. Ya, belum, Yang harus dibuktikan. ya dibuktikan. Ya, nanti mudah-mudahan kita buktikan di 2024 ke depan. Siap. Terima kasih, Siap. Ketua.